kesimpulan saja, dengan bergabungnya Israel ke BOP, lebih baik Indonesia tetap berada di BOP atau keluar saja? Kalau saya, ya sudah, kita sudah tanda tangan, nanti ada pertemuan tanggal 19 Februari, ya terpaksa kita sabar dulu. Yang pasti adalah saya berharap Bapak Presiden mendapatkan kejelasan tentang mandat, anggaran, dan kemudian juga berapa lama kalau misalnya kita berpartisipasi di ISF ini. Ya, situasi sekarang kita tunda dulu atau tetap lanjut untuk mengirim tentara? Yang pertama, saya mengusulkan kepada Presiden dan pemerintah untuk betul-betul memerhatikan masukan dari masyarakat, terutama para pakar-pakar ini. Jadi penting menyerap diri mereka. Itu visi amanah kalau dalam konteks Islam. Dan yang kedua, kepada masyarakat menurut saya kita juga menyerukan agar percaya kepada pemerintah bahwa mereka akan memilih yang terbaik. Jadi antara visi amanah bagi pemerintah dan visi to'ah bagi rakyat itu ketemu, dan itulah indahnya hidup bernegara. Ya, Mas Andi, kirim tentara nunggu mandat PBB atau BOP aja? Ngobrol tentang perdamaian atau rekonstruksi Gaza di BOP sah-sah saja, tapi berangkatlah ke Gaza sebagai ISF dengan mandat PBB, bukan dengan mandat BOP. Ya, Mas Umam? Indonesia masih punya waktu untuk mengklarifikasi, mengkonfirmasi, dan juga meyakinkan semua tadi aspek-aspek yang kemudian harus diyakinkan oleh Kementerian Luar Negeri, oleh TNI sendiri. Maka dalam konteks ini itu adalah protokol yang wajib dilakukan oleh Indonesia. Yang kedua, begitu kemudian nanti memang sudah betul struktur, aturan, dan juga akar yang kemudian dalam konteks cantolan di PBB tadi sudah clear, yang bisa dilakukan Indonesia adalah melakukan atau membangun strategic alliance dengan negara-negara Islam yang ada di dalam BOP, supaya kemudian Indonesia tidak bermain sendiri, tetapi betul-betul berdasarkan satu kalkulasi yang matang dengan kekuatan-kekuatan lain yang pro terhadap Berarti Palestina. sesuai mandat PBB atau bukan untuk mengirim tentara ke Gaza? Itu yang kemudian harus dikonfirmasi dan diklarifikasi. Kita masih punya waktu sebelum penandatanganan di 19 Februari. Berarti kalau nggak usah? Ini masih ada ruang, masih ada ruang. Maka kemudian harus dioptimalkan. Karena kalau misal kemudian tidak optimal, maka kritik-kritik berarti masih boleh, yang tadi masih ada ruang kalau nggak usah lewat PBB, masih ada ruang? Ruang itu bisa iya, bisa tidak. Maka kemudian di level itu harus diyakinkan, dikonfirmasi sekali lagi, dan kita punya ruang untuk itu. Pak Dian, jadi harus lewat mandat PBB atau enggak untuk mengirim tentara ke Gaza? Semuanya harus ditunda. Semua harus ditunda? Ya, karena buat saya semua harus dipikirkan kembali. Makanya dalam tulisan saya di Kompas mengenai ASG sama Board Office, dua-duanya saya bilang kayak anak muda nih bilang, mau kemana sih buru-buru? Banyak peluang kita masih bisa berpikir kok. Baik di ISG maupun di BOP biayanya tidak kecil. Tolong diingat itu. Sementara bencana alam belum tertangani dengan baik, anak sekolah masih ada yang pakai perahu yang penuh sesak segala macam, jalan masih rusak, MBG bermasalah, diakui atau tidak, pekerjaan rumah masih terlalu banyak. Lebih baik fokus ke situ. Ya, Mas Fuad, apakah mau ditunda dulu atau gimana? Pertama yang harus digarisbawahi bahwa pemerintah dan Pak Presiden sangat berkomitmen untuk mencapai two-state solution, untuk terlibat dalam perdamaian di Gaza, dan terutama dalam anarchical society yang seperti dibilang oleh Hadley Bull itu. Indonesia ingin berkontribusi nyata. Yang kedua, pemerintah tentu saja melaksanakan mekanisme check and balance. Pemerintah tidak hanya berdiri pada argumennya sendiri. Jadi Pak Presiden akan menerima masukan atau tidak, Mas Fuad? Pak Presiden pasti menerima masukan, dan itu dibuktikan ketika Pak Presiden menerima masukan dari para pakar-pakar hubungan internasional, para mantan menteri luar negeri, mantan wakil menteri luar negeri, juga tokoh-tokoh ormas itu. Tapi kalau misalnya masukannya adalah ditunda dulu, begitu bakal didengar nggak? Sebelum ada mandat misalnya dari PBB? Itu sudah ditegaskan oleh Pak Presiden, yang disampaikan oleh pimpinan-pimpinan ormas Islam, bahwa ini akan terus berjalan, tapi tentu saja ada mekanisme evaluasi ketika tujuan utamanya untuk memerdekakan Pancasila dan membentuk Palestina two-state solution, dan untuk transisi di Palestina itu tidak berjalan, tentu akan dievaluasi. Pak Ical, jadi menurut Anda bagaimana? Kita menunggu mandat PBB dulu baru kirim tentara atau? Gak perlu. Gak perlu. Kalau ada momentumnya udah lewat nantinya. Oh, langsung kirim aja.
Iya, kita memberikan kepercayaan kepada Presiden untuk memberikan analisa. Banyak hal yang kita belum paham secara komprehensif itu pemerintah melalui berbagai organ-organ intelijen, hubungan-hubungan luar negeri itu bisa lebih mengupdate. Dan satu yang paling penting itu adalah momentum untuk mengambil peran itu pada pada level yang lebih high itu belum tentu datang berikutnya. Begitu kita nggak main, kita bisa ketinggalan kereta dan ini sangat penting untuk Indonesia. Oh ya, jadi kalau menurut Pak Iskandar gimana? Kira-kira ditunggu dulu mandat PBB atau langsung saja? Jadi kalau menurut saya pensiunan TNI. Ya. Panglima tertinggi kita adalah Presiden. Manakala Presiden sudah mengatakan keputusan di yang PBB New York, Panglima TNI, Kementerian Pertahanan, dan juga Kementerian Luar Negeri, buatlah sebaik-baiknya acara ini, apakah itu BOP, apakah itu mandat PBB, tapi buatlah sebaik-baiknya acara ini, terutama kami himbau di sini. Saya yakin dan percaya Mabes TNI pasti merekam acara ini. Besok diputar apa yang kita lihat ini di depan Panglima TNI. Karena saya pernah jadi Kapus Pen TNI, kerja saya ini merekam semua apa pembicaraan, sampaikan ke Panglima. Sehingga Panglima akan memerintahkan jajarannya untuk membuat SOP, ROE, dan juga memperkecil resiko-resiko bila mana kita berangkatkan ke Gaza nantinya. Demikian dari kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak yang telah bergabung malam ini di Bola Liar. Dengan demikian saudara, saya masih Tarigan pamit. Sampai jumpa minggu depan.